القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an, dan para akhwat juga yang hadir di malam yang ke-13 ini, di malam-malam yang suci, malam-malam yang berberkah, di malam-malam Ramadan. Kembali kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa hadir menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah, melaksanakan solat isya secara berjamaah. Kemudian kita insyaallah akan melaksanakan salat tarawih juga secara berjamaah. Dan sebelum itu kita memanfaatkan waktu kita untuk membahas, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala dalam kitab beliau yang beliau beri judul dengan Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran atau kaidah-kaidah yang bersumber, yang diambil dari Al-Quran, dan beliau judulkan dengan khamsuna qaidatan Qur'aniyah fi nafsi wal haya, 50 kaidah yang bersumber dari Al-Quran yang penting dalam pembinaan pribadi-pribadi kita dan juga secara umum dalam kehidupan kita. Buku ini sekali lagi adalah karya dari Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah. Beliau salah seorang dari dosen di Universitas Qasim Saudi, dosen di bidang hadis dan salah seorang guru besar di bidang hadis, namun termasuk juga pemerhati Al-Quran, ya, karena tentu saja dua ini sumber syariat Islam yang tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan Sunnah. Beliau di samping bergelut dengan hadis-hadis Nabi SAW, beliau juga bersama dengan Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar mendirikan Lajnah Alamiyah, lembaga internasional untuk tadabbur Al-Quran. Ya, karena itu buku-buku beliau, karya-karya beliau banyak yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau malam ini atau di bulan Ramadan ini, masjid kita, salah satu di antara 3 masjid kita di Makassar ini yang membahas buku ini, Qawaid Qur'aniyah. Beliau juga sebenarnya punya buku yang lain, yaitu Qawaid Nabawiyah. Ya, beliau juga punya buku kumpulan kaidah-kaidah yang beliau ambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Tentu saja mengumpulkan hal-hal yang seperti ini bukan urusan yang mudah, ya, karena perlu tentu saja penguasaan yang baik terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena beliau dalam buku ini berusaha untuk mengumpulkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang, atau secara lebih tepat potongan-potongan ayat Allah
yang dianggap potongan ayat tersebut bisa menjadi kaidah yang mengatur urusan-urusan kehidupan kita secara umum. Malam ini giliran kita untuk membahas al-qaidatu as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh dalam buku ini, yaitu kaidah yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Kaidahnya berbunyi, ma 'alal muhsinina min sabil. Ya, judul kaidahnya, ini potongan ayat dari Al-Qur'an adalah ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan alasan bagi kita untuk menyalahkan dan untuk menghukumi orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Ya, gitu kurang lebih maksudnya. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan bagi kita, tiada jalan bagi kita untuk menghukumi dan menyalahkan orang-orang yang telah berbuat ihsan, telah berbuat kebajikan. Kaidah ini sebagaimana kita sebutkan diambil dari firman Allah dalam surat At-Taubah, dan secara khusus ayat-ayat Allah yang bercerita tentang Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Dan dalam Al-Quran beberapa kisah-kisah jihad Nabi SAW itu disebutkan. Kisah perang Badar disebutkan dalam surat Al-Anfal. Lalu kisah perang Uhud ada dalam surat Ali Imran. Dan ada kisah perang Ahzab, surat Al-Ahzab. Ada juga perang Hunain sebagiannya atau sedikit dari Hunain disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Dan yang banyak disebutkan dalam surat At-Taubah adalah kisah perang Tabuk. Dan perang Tabuk adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan pasukan Romawi, ya, pasukan besar Romawi. Dan ini salah satu perang yang paling sulit yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin, oleh Nabi SAW. Apalagi ini perang menjelang perginya Nabi kita SAW. Terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, dan tinggal berapa tahun saja sebelum wafatnya Nabi kita SAW. Perang ini terjadi setelah Fathu Makkah. Artinya jumlah kaum muslimin sudah begitu banyak. Dan memang alhamdulillah ini termasuk pasukan yang terbesar yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin. Tidak kurang dari 30.000 pasukan kaum muslimin berangkat dalam perang Tabuk tersebut. Tapi perang Tabuk ini perang yang sangat berat karena perjalanannya membutuhkan waktu sekitar sebulan, dan waktu itu membutuhkan perlengkapan yang begitu banyak, kendaraan, harta, dan seterusnya. Dan disinilah terjadi kisah-kisah kepahlawanan para sahabat, dan terkhusus dalam persoalan jihad dengan harta-harta mereka. Dalam momen Tabuk inilah kita mendengarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu rela menghabiskan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Saya simpankan untuk mereka Allah dan Rasulnya saja. Adapun harta beliau sudah beliau habiskan semuanya. Waktu itulah juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghabiskan atau menginfakkan setengah dari harta beliau. Dan ini juga kisah bagaimana kepahlawanan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu
dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dijanji surga waktu itu dengan begitu banyaknya pengorbanan harta beliau. Namun walaupun sudah begitu banyak kaum muslimin berinfak waktu itu, namun jumlah 30.000 itu belum cukup untuk disiapkan kendaraan. Maka disebutkan satu kendaraan saja kadang bergantian 18 orang untuk mengendarainya. Ya, kan ini perjalanan panjang, maka jalan satu letih lagi, yang satu yang lain diganti lagi, ya naik kendaraan lagi dan seterusnya. Dan di situ jugalah sebagian kaum muslimin dengan penuh semangat untuk berangkat dan ingin diikutkan dalam perang, namun karena tidak memiliki harta, maka Nabi SAW minta maaf dan mengatakan tidak ada kendaraan yang bisa kalian kendarai dan tiada angkutan yang bisa mengangkut kalian untuk ikut dalam perang Tabuk. Itu ayat-ayat atau ini ayat-ayat yang kita bacakan adalah bagian dari kisah tersebut. Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan ayat 90 sampai 93. Ya, ayat 90 dan 93 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'al mu'adhdhiruna minal a'rab," dan datanglah orang-orang yang memiliki uzur dari kalangan orang-orang Badui, liyu'zana lahum, agar diizinkan untuk tidak pergi perang dengan berbagai macam uzurnya. Ada yang memang karena sakit, ada yang memang karena cacat tidak bisa lagi berangkat, dan ada karena sudah ketuaan tua yang memang sudah tidak mungkin untuk terlibat langsung dalam jihad, dan ada yang karena persoalan tidak memiliki kendaraan. Mereka semuanya itu datang kepada Nabi SAW untuk minta izin. Kan ini untuk urusan besar, dan ini adalah tanda-tanda keimanan, minta izin untuk urusan-urusan yang seperti ini. Sebagaimana kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Orang-orang yang beriman yang sesungguhnya kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mereka-mereka yang dalam urusan-urusan kebersamaan, dalam amal jama'i, urusan-urusan kebersamaan termasuk dalam jihad fisabilillah tentunya, mereka-mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin pergi meninggalkan Nabi SAW kecuali telah minta izin. Innal ladzina yasta'dhirunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Mereka-mereka yang minta izin itu, itulah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak minta izin, maka mereka itu tidak dikatakan benar-benar beriman. Walaupun mereka juga yang minta izin itu tidak diizinkan begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk memperhatikan apakah memang uzurnya itu benar atau tidak. Ya, fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dan liman syi'ta minhum. Kalau mereka minta izin, pemimpin melihat dulu apakah memang cocok ini tepat untuk diizinkan atau tidak. Apakah uzurnya bisa diterima atau tidak. Maka silahkan kamu izinkan siapa yang kamu anggap perlu untuk diizinkan. Tapi seiring dengan itu, wastaghfir lahumullah, minta ampunkan mereka kepada Allah. Ya, jadi walaupun ada uzur tapi tidak ikut terlibat dalam amal jama'i, dalam perjuangan, dalam kebersamaan, perlu diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ada pada saat jihad bagi mereka yang tidak mampu untuk ikut, mereka datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Adapun yang mendustakan Allah dan Rasulnya, para munafikin, itu duduk-duduk saja. Mereka tidak peduli, tidak ikut jihad, dan juga tidak merasa perlu untuk minta izin. Dan juga kalau minta izin, mereka kadang dengan alasan-alasan yang dibuat-buat saja. Ya.
Bahkan tidak sedikit di antara mereka menggembosi pasukan kaum muslimin, mengatakan la tamfiru fil har, jangan kalian berangkat, panas sekali ini. Dan ini juga konteks ayat ini juga berkaitan dengan perang Tabuk. Ya, jangan kalian berangkat karena panas sekali ini. La tamfiru fil har. Lalu Allah mengatakan qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakan kepada orang-orang munafik itu, kalau alasannya adalah alasan kepanasan, maka katakan kepada mereka, neraka jahanam jauh lebih panas daripada apa yang kalian rasakan sekarang ini. Artinya kalau kalian takut dengan panasnya terik matahari di saat tersebut, maka seharusnya kalian lebih takut dengan absen kalian dari jihad, bahwa kalian akan diancam dengan neraka jahanam. Waliyadzubillah. Lalu kata Allah, sayusibul ladina kafaru minhum adzabun alim. Akan terkena siksa yang pedih mereka-mereka orang kafir di antara para munafikin tersebut. Artinya orang-orang yang tidak berangkat jihad dan juga tidak minta izin dan tidak memiliki uzur. Setelah itu kata Allah, laisa 'alad du'afa, tidak berdosa bagi orang-orang kaum lemah, ad-du'afa. Ini masuk dalamnya adalah kaum wanita tentunya. Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat tua. Masuk di dalamnya adalah anak-anak kecil. Wala 'alal marda, dan tidak juga pada orang-orang yang sakit. Ya, mungkin masih muda, masih kuat selama ini, tapi qadarullah pada saat terjadi perang tersebut mengalami penyakit atau teridap penyakit, kena penyakit. Wala 'alal ladzina, dan orang ketiga yang mendapatkan uzur kata Allah, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan tidak juga berdosa orang-orang yang tidak pergi karena tidak mendapatkan sesuatu yang mereka bisa nafkahkan. Dan ini menunjukkan pentingnya jihad dengan harta. Karena walaupun fisiknya sanggup, kuat, tapi kalau dia tidak memiliki kekuatan harta yang bisa menyampaikan dia ke tempat tujuan peperangan tersebut atau jihad tersebut, maka apa boleh buat tidak juga bisa diikutkan dalam peperangan. Kecuali kalau ada yang mau menanggung kendaraannya. Tapi kalau tidak, maka walaupun dia begitu semangat, tidak berdosa baginya ketika dia absen dalam jihad tersebut. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, tidak ada dosa haraj bagi mereka. Tapi dengan syarat idza nasahu lillahi wa rasulihi, ketika mereka bernasihat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini penjelasan makna nasihat. An-nushu itu artinya adalah ketulusan, kemurnian. Ya, makanya taubat itu dinamakan dengan taubat nasuha, adalah taubat yang tulus, yang murni. Artinya selama mereka betul-betul ikhlas, mereka sebenarnya sangat ingin ikut tapi ada uzur, dan mereka betul-betul benar perbuatannya tapi ada uzur, yaitu yang dinamakan bernasihat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini menjelaskan pengertian hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Din itu adalah nasihat. Makna nasihat ini bukan berarti kita menasihati Allah dan Rasulnya makna yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Karena tentu saja Allah Maha Suci dari nasihat kita, tidak membutuhkan nasihat kalau dengan makna yang seperti itu. Tidak juga bernasihat kepada Nabi SAW, menceramahi Nabi SAW. Tapi yang dimaksudkan nushu adalah al-khulus, keikhlasan, kemurnian, ketulusan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan juga makna nasihat adalah al-ihtimam, syiddatul ihtimam bil mansuh lahu, perhatian yang besar terhadap yang dinasihati. Itu yang dimaksudkan idza nasahu lillahi wa rasulihi. Jadi tidak mengapa mereka tidak ikut peperangan tersebut dengan udzur-udzur yang telah disebutkan, dan dengan syarat yang lain, selama mereka betul-betul tulus, ikhlas, murni uzurnya dan perasaan kesedihannya itu. Ya, karena ada juga orang yang senang sekali ketika ada uzur, senang, alhamdulillah ada uzur untuk tidak ikut jihad. Ya, itu tidak dinamakan idza nasahu lillahi wa rasulih. Kata Allah, ma 'alal muhsinina min sabil. Ini kaidahnya. Ma 'alal muhsinin min sabil.
Tidak ada alasan untuk, ya sabil adalah jalan, tidak ada jalan bagi kita untuk menyalahkan, untuk menghukumi al-muhsinin, orang yang sudah berbuat kebaikan. Antum lihat di sini Allah menamakan mereka telah berbuat kebaikan padahal mereka tidak ikut dalam jihad. Karena mereka sudah niatkan, dan orang yang sudah niatkan dengan penuh tekad yang kuat namun ada uzur, maka sudah mendapatkan dan sudah tercatat pahala kebaikan baginya. Jadi Allah menamakan mereka adalah al-muhsinin. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan tiada alasan untuk menghukumi dan menyalahkan mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kata Allah menyebutkan orang lain yang mendapatkan uzur, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan juga tidak berdosa orang-orang yang datang kepada engkau wahai Muhammad, litahmilahum, untuk kalian mengangkut mereka, mengikut sertakan mereka dalam jihad perang Tabuk tersebut. Qulta, tapi kamu mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi, sayang sekali saya tidak mendapatkan kendaraan transport yang bisa mengangkut kalian untuk ikut dalam jihad tersebut. Jadi tidak ikut jihad, artinya kalau hitungan-hitungan duniawi kita, berarti selamat lagi nyawanya, ya. Tidak lagi ada resiko meninggal dunia, ya, karena jihad itu adalah fayaqtuluna wa yuqtalun, entah membunuh atau dibunuh. Itu di antara resiko terbesar dari jihad fisabilillah. Tapi apa tanggapan mereka ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu? Maaf, tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengangkut kalian untuk ikut dalam jihad perang Tabuk ini. Tawallau, mereka pulang. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, dan mata mereka banjir air mata. Ya, ini digunakan kata-kata fadha yafidhu. Faidhan dalam bahasa Arab artinya banjir. Jadi berlinangan air mata, sangat banyak bercucuran air mata, mereka menangis. Tapi bukan air mata ya buaya kata orang, kata Allah hazanan, karena betul-betul sedih. Alla yajidu ma yunfiqun, tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan kontribusi dalam perjuangan ini, dalam jihad tersebut. Kalau gitu, siapa yang berhak untuk disalahkan ketika tidak ikut? Kata Allah, innamas sabilu, jalan untuk orang-orang yang disalahkan, yang berhak dihukumi, alal ladzina yasta'dzinunak, yang juga minta izin. Ini biar minta izin. Kalau izin yang dibuat-buat, yang tidak beralasan, itu juga berhak untuk dihukumi. Wahum agniya, padahal mereka dalam keadaan berkecukupan, sanggup, cukup harta. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif, mereka ridha, senang saja untuk bersama dengan khawalif, orang-orang yang takhalluf, orang yang absen dalam jihad. Wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun, dan Allah telah mengunci mati hati-hati mereka, menstempel, mencap hati mereka, tertutup hati mereka, sedang mereka tidak mengetahuinya. Jemaah sekalian, ini penjelasan bahwa dalam momen-momen seperti ini, momen-momen perjuangan, kadang ada yang tidak ikut, tidak terlibat, tapi kita tidak boleh menyamaratakan mereka, menyamakan dalam penyikapan dan hukuman. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Syekh dalam kaidahnya, ma 'alal muhsinina min sabil. Tiada jalan bagi kita untuk menyalahkan dan menghukumi orang-orang yang telah berbuat kebajikan, orang yang telah berupaya dan berusaha untuk bisa ikut tapi tidak mampu untuk ikut. Dan kita tahu dalam kisah Tabuk ini juga, di antara kisah yang paling banyak pelajaran yang disebutkan adalah kisah tentang 3 sahabat Nabi SAW yang selama ini dikenal dengan kekuatan iman mereka, kesolehan mereka, kontribusi mereka dalam perjuangan dan dalam jihad, namun waktu itu tidak sempat ikut jihad, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah
bin Rabi' radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka itu orang yang selama ini bukan munafik, tapi waktu itu entah kenapa ya asalnya hanyalah melambat-lambatkan saja untuk ikut, dan akhirnya sudah ketinggalan, sudah jauh tertinggal, akhirnya tidak ikut. Dan sebagian juga dengan beberapa sebab-sebab yang lain, dan akhirnya sangat sedih. Dan waktu itu mereka mendapatkan hukuman dari Nabi SAW karena dianggap uzurnya tidak diterima. Setelah pulang perang Tabuk, Nabi SAW menerima mereka-mereka yang tidak ikut perang Tabuk, dan ini sunnah beliau dalam setiap jihad. Setelah jihad dan setelah safar secara umum, kalau sudah pulang, maka tempat yang paling pertama kali beliau datangi adalah masjid. Beliau sholat di masjid, sholat 2 rakaat setelah pulang safar. Lalu setelah itu beliau menunggu orang-orang yang datang untuk menemui beliau, menyampaikan informasi-informasi penting. Dan kalau sudah jihad, beliau menerima alasan-alasan orang yang tidak pergi jihad. Apa alasannya tidak ikut jihad? Dan orang-orang munafik buat alasan yang bermacam-macam. Dan waktu itu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' mengatakan apa adanya, yang disimpulkan oleh Nabi SAW bahwa alasannya tidak bisa diterima. Maka Nabi SAW menghukumi mereka yang bertiga itu dengan hukuman boikot. Tidak diajak berbicara, tidak dijawab salamnya, tidak ada senyuman kepada mereka. Bahkan istri-istrinya pun dilarang melayani mereka selama 50 hari 50 malam, hingga datanglah firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tobat kepada mereka. Wa alat thalathah, ya, mereka-mereka tiga itu Allah sebutkan secara khusus walaupun tidak disebutkan namanya, tapi thalathah yang dimaksudkan adalah mereka bertiga mendapatkan uzur, mendapatkan tobat dari Allah setelah 50 hari 50 malam. Dan itulah kenapa surat tersebut dinamakan dengan surat Taubah, ya, berkaitan dengan mereka itu. Jamaah sekalian, kaidah ini adalah kaidah yang Syekh ambil dari kisah perang Tabuk, tapi kaidah dalam tafsir dan dalam Al-Quran dan dalam nas-nas secara umum, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab, bahwa mengambil pelajaran dan hukum itu dilihat dari keumuman lafadznya dan tidak terlalu tergantung dengan apa sebab turunnya. Artinya ini, walaupun ini adalah konteks dalam jihad perang Tabuk, perkataan Allah ma'alal muhsinina min sabil, tapi itu berlaku kapan saja, bahwa ini kaidah ma'alal muhsinina min sabil. Dan ini perlu dipahami bahwa sababun nuzul itu cuma sekedar membantu untuk memahami suatu ayat secara utuh, tapi bukan berarti ayat tersebut khusus untuk kisah tersebut atau kejadian tersebut dan tidak boleh digunakan untuk kejadian-kejadian yang lainnya. Maka apa yang Allah katakan tentang Bani Israel pun itu juga berlaku untuk orang-orang beriman. Ya, ketika Allah mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil, kenapa kalian menggabungkan antara hak dan yang batil? Ayat berkaitan dengan masalah ini adalah kisah atau ayat tentang Bani Israel, tapi itu berlaku secara umum kepada siapa saja yang mencampur adukan antara hak dan yang batil. Mereka berhak untuk dikecam dan dicelah sebagaimana celaan Allah kepada Bani Israel. Dan ketika selesai dan ada yang kurang, disinilah kata Syekh, kadang begitu banyak komentar, begitu banyak tanggapan dari para penonton, dari para pengamat yang selama ini ditunggu kontribusinya namun tidak mau. Nanti kalau selesai pekerjaan orang baru berkomentar dan menyalahkan, ya. Inilah yang sebenarnya berlaku ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berupaya semaksimal mungkin, seihsan mungkin untuk bekerja, maka tiada sabil, tiada jalan bagi kita untuk menyalahkannya dan untuk menghukumnya. Apalagi dari mereka-mereka yang cuma selama ini menjadi penonton saja, ya. Kalau memang kita tahu kerjaan itu bisa juga membantu agar dia bisa lebih maksimal hasilnya dan pekerjaannya,
Kenapa tidak sejak awal kita berkontribusi, kita membantu, kita sumbangkan pikiran kita, dan kalau kita punya harta, sumbangkan harta kita untuk lebih maksimalnya pekerjaan tersebut. Jangan kita cuma jadi penonton saja, pengamat, kritikus terbaik, lalu tidak praktisi. Ketika selesai, maka kita sibuk mengomentari, mencelah, bahkan mungkin menghukumi orang-orang yang telah berupaya untuk berbuat kebaikan. Bagi mereka, kita ingatkan kaidah yang datang dari firman Allah, ma 'alal muhsinina min sabil. Tiada jalan sebenarnya bagi kita untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat ihsan. Dan kata beliau, ini kaidah wa amthalu hadhihi surah tatakarrar fi mawaqif ukhra fil baiti wa fil madrasah fil muassasah fil syarikah fil dairah al hukumiyah dan seterusnya. Dan ini bisa saja, masalah ini bisa terjadi di rumah kita, ya. Kita kadang anak kita sudah bebani beberapa pekerjaan mungkin. Ada anak kita yang mungkin perhatian sudah maksimal dan sudah upayakan, ada yang kurang perhatian. Maka dalam menyikapi mereka dan dalam mengapresiasi pekerjaan mereka, mesti kita bukan cuma lihat hasilnya saja, tapi sejauh mana usaha dan perhatian untuk mewujudkan pekerjaan tersebut atau mewujudkan kesuksesan harapan dari pekerjaan tersebut. Ini pesan bagi para orang tua dan juga seorang suami terhadap istrinya, dan juga di madrasah, di perkantoran, di sekolah-sekolah, di muassasah yayasan, di syarikah, di perusahaan-perusahaan, fi dairah hukumiyah, di kantor-kantor, ya, di kantor-kantor negara umpamanya, pemerintahan, fil amal al-ilami dan seterusnya. Sebagaimana, ya, sebagai penutup, Syekh juga mengingatkan, bahwa perlu insaf tentunya, perlu sifat objektif, keadilan dalam masalah ini. Artinya kita dalam menilai orang lain perlu untuk selalu mengatakan, ketika kita sudah lihat kerjanya sudah maksimal, dia sudah berusaha dan perhatiannya besar, maka kita perlu ingat ma 'alal muhsinina bin sabil. Tapi bukan ini menjadi dalil untuk kita melegitimasi pekerjaan kita yang asal-asalan, ya. Jangan kita perhatian memang tidak penuh, lalu kerja kita asal-asalan, ketika mau dihukumi kita mengatakan ma 'alal muhsinina min sabil, ya. Itu tidak berlaku bagi kita, ya. Sebagaimana kadang orang peminta-minta kumpulkan ayat-ayat tentang bahaya menolak peminta-minta dan larangan memarahi peminta-minta. Wa ammas sa'ila fala tanhar, qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ini kadang para peminta-minta pengemis yang mengumpulkan dalil-dalil ini. Dan kadang orang-orang kaya yang seharusnya berinfak justru mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang larangan celaan meminta-minta. Dia tidak ingat tentang dalil perintah untuk bersedekah dan minta maaf dan berkata yang baik kepada para peminta kalau dia tidak berikan. Ini terbalik tentunya. Maka Syekh menjelaskan dan mengingatkan bagaimana penempatan ayat ini dengan sebaik-baiknya. Ma'alal muhsinina min sabil, bagi mereka-mereka yang diberikan amanah untuk menilai para bawahannya, dan juga dalam perjuangan dakwah dan perjuangan jihad bahkan. Dan adapun kita-kita para pekerja dakwah, pekerja Islam, pegawai Allah, ya, istilah sebagian, dan orang-orang yang mendapatkan amanah, maka kita harus bekerja maksimal. Adapun ma'alal muhsinina min sabil, biarkanlah atasan kita yang menilai kita. Dan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, kerjalah, beramallah, Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan menilai amalan-amalan kalian. Sekira ini untuk malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas Al-Qaidah Ats-Tsaminah. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.